Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa pergerakan pair yang ada dalam market ya. Kita mulai dari SAUSD. Jadi di SAUSD kita perhatikan ya. Di H4 di sini ada area fair value gap. Dan area fair value gap itu berada di dalam area sini ya. Jadi biasanya ketika sudah berada di area sini ini ada reaksi ya, ada reaksi untuk berbalik arah ya. Ya. Kita perhatikan ya. Kemarin ketika menyentuh area ini ya. Menyentuh area ini dia kemudian ngebreak dari sini ya. Ngebreak dari area sini dia membuat market structure shift. Namun ketika dia ngebreak dia ambil dari area ini, area dari order block ya. Awalnya kita entry di sini ya, karena ini tidak diambil jadi kita cancel ya. Area ini kita cancel karena ini tidak diambil, kemudian turun sampai ke target, jadi anda ini kita cancel. Selanjutnya kita berharap ketika dia ngambil dari ini ya, karena dia belum membuat liquidity grab ya, ketika dia ini membuat market structure, membuat liquidity grab, kemudian ada penurunan. Semalam kemarin kita entry di area sini ya. Kita perhatikan di sini dia ngambil dari liquidity grab ini. Dia ambil dari liquidity grab ini, kemudian ada reaksi di area sini. Kita kemarin entry-nya di M5 ya. Jadi ketika ngambil dari liquidity ini ya, bset liquidity atau liquidity grab, dia turun, dia ambil dari ini ya, dia membuat market structure shift. Jadi dia membuat market structure shift di area sini, ini di M5, dan kita lihat di sini dia membuat area fair value gap. Jadi kita entry di area ini ya, kemudian area ini ada reaksi dan kita cari target TP nya. Karena area ini sebelum di break, jadi kita target TP nya adalah berada di area ini ya. Sini ya, kalau ini kita kelihatan nih order block di M30 ya, target. Kalau ini di break kita akan cari entry lagi sell ya. Kalau ini di break kita akan cari lagi entry sell ya. Kita perhatikan ini adalah area penting ya. Ini ada area fair value gap, dia naik, kemudian ini area diambil, ini area fair value gap. Ketika ngambil dari area fair value ini naik, dan ketika ini fair value gap ditembus ya, ini dia membuat ini ditembus, kemungkinan dia akan turun ya, akan turun. Namun ternyata area ini tidak ditembus. Jadi semalam kita coba entry di area ini dengan menggunakan entry di M5 ya, membuat market structure shift dengan sinyalnya adalah ini ya,
sinyal kita entry ini, dan dia sudah membuat manipulasi di sini nih, buat liquidity grab lagi, kemudian ada displacement. Jadi kita entry di area sini dengan target di area ini. Dan kalau kita lihat di ETF besar ini masih belum ada penurunan ya. Kemungkinan di sini adalah area sideways-nya. Kita lihat nanti. Kalau dia naik, kalau dia turun ya kita akan cari entry di area sini ya. Ini adalah area penting. Di sini ada fair value gap. Ini area penting yang akan kita perhatikan di area. Atau ini adalah area sell set liquidity, buy set liquidity ya. Di daily ini adalah area buy set liquidity. Ketika dia ambil dari buy set liquidity, kita bisa cari entry sell ketika ada konfirmasi ya. Jadi kita mencari area-area yang sekiranya dia ada pembalikan arah atau terbentuk adanya market structure shift. Jadi ini analisa dari SA/USD. Kemudian USD CAD ya. USD CAD kemarin kita coba entry di area sini ya. Entry di area ini. Jadi ketika ngambil area ini ya, ini tidak diambil. Area ini tidak diambil, tapi sebenarnya kalau kita teliti lagi ya, dia ngambil dari fair value gap di area sini. Dia ambil dari fair value gap. Kita ukur dari swing high, swing low. Ya, ini adalah area OTE. Jadi ketika ini diambil kemudian turun, dia ngebreak ini ya. Ini kemarin kita cancel karena sudah tidak bagus lagi areanya, kecuali ketika berada di sini kemudian langsung dia naik. Naik gini. Ya. Tapi area ini sebenarnya ada respect. Ada respect untuk diambil ya. Area ini juga ada respect diambil. Dan sekarang selanjutnya kita tunggu dia ambil dari buy set liquidity di sini ya. Kita akan tunggu untuk cari sell, kita tunggu dia ambil dari buy set liquidity di area sini. Kita lihat ya. Jadi kita juga lihat ini area. Oke enggak. Coba kita lihat di weekly ya. Kita jadikan ini sebagai area liquidity ya. Ini sebagai area liquidity. Jadi ketika dia ambil naik sini ya, naik sini kemudian dia ada membuat penurunan, membuat konfirmasi entry sell, kita bisa targetkan TP di area sini ya, kisaran area sini. Kemudian EUR USD ya. Kalau EUR USD ya, kita lihat di EUR USD di daily ya. Di daily ini sebenarnya di daily ini ambil dari order block ini ya. Ini ambil order block kemudian turun ya. Atau dihambat, dia ambil dari area fair value gap. Jadi dia naik sini, turun ya. Ini sesuai analisa kita di awal.
ngambil ini kemudian turun. Kemudian dia ngebreak sini. Ini dia membuat market structure break ya. Ini kita kemarin pakai H1 ya. Oke. Dia membuat market structure break ya. Kemudian di sini ada area fair value gap ya. Dia ambil area fair value gap di sini kemudian turun. Coba kita 5 M30 ya, M30 di sini nih fair value gapnya ya. Dia disempet ambil lagi di area ini ya, tapi tidak sampai dalam masuknya, namun area ini mesti direspek ya. Ketika dia membuat market structure break, dia naik. Apalagi di sini ada penurunan, dan di sini juga kita lihat ada fair value gap. Namun area fair value gap ini kita tidak ambil karena ini belum di break. Ketika ini di break baru kita cari lagi area di sini. Ternyata area ini di respect. USD JAF ya, USD JAF kita kemarin coba entry mau cari peluang entry di area sini, namun dia tidak ada rejection ya. Kalau kita perhatikan sekarang dia berada di area swing low ya, namun belum ada tanda-tanda kenaikan ya, membalikan arah. Kita tunggu dia ngambil turun lagi ya. Kita lihat kalau dia turun lagi kemudian dia membuat konfirmasi entry, kita akan entry. Bisa kayak gini ya. Yang penting kita lihat adanya market structure shift di area sini ya. Ini biasanya dia membuat liquidity grab ya. Dia membuat liquidity lagi atau membuat manipulasi. Kemudian kita akan entry di area sini nanti jika ada konfirmasi entry ya. Nah, ini adalah analisa di USD CHF. Kemudian AUD USD. Oke. Kita lihat di TF besar, kita selalu menggunakan TF besar untuk mencari gambaran besarnya ya. Kita kemarin nunggu di area sini belum ada konfirmasi ya. Belum ada kenaikan. Selanjutnya ini kemungkinan dia akan turun ya. Ini bisa kita pantau juga nih area. Ini swing low. Kita gunakan liquidity. Kita anggap ini sebagai point of interestnya. Ya, kita lihat di sini apakah ketika mengambil area sini atau bahkan di sini ada fair value gap, kita bisa cari peluang buy ya. Karena ketika menunggu di area sini ya, ini kemungkinan tidak diambil atau bahkan turun ngambil dari liquidity ini. Kalau naik ya sebenarnya masih tetap area yang clean adalah area sini. Dia adalah area premiumnya. Jadi ini kalau masih turun lagi, kita cari peluang buy di area yang ada liquidity dan fair value gap. Kemudian GBP USD ya. GBP USD kemarin kita ada entry buy ya, ketika dia nyentuh order block ya, kita coba entry buy, namun ternyata ini tidak kuat, bahkan dia membuat ya entry kita sempat entry di sini. Kita ini sudah close ya. Ternyata kalau kita lihat ini semalam dia membuat adanya pergerakan yang relatif kencang
Jadi kita anggap dia sudah membuat lagi market structure break ya. Ini market structure break. Dan di dalam market structure break kita cari apakah dia membuat area fair value gap ya. Jadi kita entry sebenarnya di area sini nih menggunakan M30, M15. Sebenarnya kita awalnya lihat kalau kita menggunakan H1 ini areanya terlalu lebar ya. Ini terlalu lebar jadi risknya tidak bagus. Kemudian kita perkecil lagi, areanya ada di sini. Jadi ini juga terlalu lebar ya, untuk risknya kita perkecil lagi, kita temukan yang bagus di area di TF 15 M15 ya. Coba kita lihat di 5. Kalau kita 5 ini tidak kena ya. Jadi kita menggunakan M15 untuk entry sell. Dengan target adalah di area dari fair value gap ini ya. Sekarang dia berada di area fair value gap dan belum ada tanda-tanda dia ada kenaikan ya. Bahkan ini ada candle penuh ya. Bisa jadi dia turun lagi ngambil dari order block ini ya. Kalau ada entry, kita akan entry di area ini adalah ada konfirmasi. Jadi kemarin kita entry di area sini ya, karena dia membuat market structure break ya. Ini break 1, break 2 ya. Ini di break semua. Ini yang pertama memang market structure shift-nya kita bisa lihat di area sini. Ini ya, di sini juga dia udah membuat market structure shift. Dan kita tunggu dia ngebreak ini. Ternyata area ini di break, bahkan yang ketiga di break, kemudian ketika naik kita ambil di area sini. Tapi kadang juga area ini tidak diambil ya. Kadang area ini tidak diambil langsung turun aja gitu. Ya itulah market ya. Kadang sesuai dengan analisa, kadang tidak sesuai dengan analisa. Ya kalau misalnya tidak diambil ya kita tidak rugi apa-apa ya. Tidak untung tidak rugi. Kalau diambil ya. Jadi jangan kejar ya, jangan kejar harga, kita tunggu di area-area yang penting ya, area-area yang memungkinkan dia akan adanya profit ya. Kemudian NZD USD. Kalau NZD USD ini masih ngambang ya, berada di area tengah-tengah ya. Kalau kita ingin cari buy ya di sini nggak ada area yang bagus. Kalau saya lihat area yang relatif lebih bagus ini adalah area ini ya. Oke, ini bisa kita pertimbangkan, kita lihat ya. Tapi dia nggak bagus, membentuk tidak bagus ya. Ini udah diambil ya, tidak, ini nggak terlalu bagus untuk sell ya. Kita lihat nanti, kita tunggu aja di area sini. Saya akan nunggu di area sini ya. Ini areanya tidak bagus untuk sell. Kemudian NZDJP ya. Jadi sering saya lihat ya, sering saya katakan bahwa JP itu kalau naik ya naik, kadang-kadang kita tidak mendapatkan entry ya, karena kalau naik terlalu kencang ya. Kita lihat sini dia membuat liquidity grab kemudian turun. Ini kemarin sempat kita garis di area sini ya, ternyata ketika ngambil area ini dia turun di M15 ya. Ini ada area order block dan fair value gap
Ini area-area ini penting ya, bisa kita jadikan untuk entry ya. Kita kemarin coba entry di area sini ya, namun tidak diambil, bahkan dia membuat lagi market structure break. Ini liquidity, sorry, dia ambil area ini ya, fair value gap. Kita lihat ini area ya, area ini bisa kita pertimbangkan untuk entry. Dia udah membuat market structure break. Ini liquidity grab, kemudian NZD-JPY ya, ini sempat diambil ya, kita pantau kemarin di M15 ya, M15 ini area bagus ya. Ketika ngebreak area ini kita bisa entry di sini kemudian turun. Oke, ini area. Tapi perlu hati-hati ya untuk ambil area-area tersebut ya, karena ini dia udah turunnya lumayan jauh ya, bisa jadi ada pembalikan arah. Kemudian EUR-JPY ini masih strong sell ya. Ini area kemarin yang di SDJPY ya, ini kita entry ya, kemarin kita entry dan sekarang sudah TP. Jadi gak semuanya JPY kita entry ya, karena kalau SL semua kita ambil yang sekiranya probabilitasnya besar ya. Ketika ambil ini area fair value gap dan order block nih diambil ya, diambil area fair value gap kemudian turun. CADJP ya, PPBJP. Oke, ini bisa entry juga di area sini. Coba kita lihat, ini bisa kita pantau ya, ini dia udah ambil swing low. Kita bisa nih kita manfaatkan untuk cari buy ya, ini belum terbentuk. Kemudian EUR-NZD ya, ini sesuai dengan analisa awal kita ya. Kita menggunakan A1 ya, di sini ada fair value gap kemudian turun, kita coba lagi entry di sini. Ini sampai ini tidak diambil, ternyata dia turun ya. Kita akan stop sell stop di sini, stop lossnya di sini ya, SL plus ya, SL plusnya di sini. Ini bisa jadi dia akan ambil ini, bisa TP ya. Kemudian Nasdaq, oke, Nasdaq kalau kita lihat Nasdaq ini turun ya. Kenapa dia turun? Karena dia ambil dari order block ini ya, ini order blocknya di area sini. Kalau kita lihat order block ini, kalau kita ambil pucuknya dia dapat. Oke, kita perkecil ya,
Jadi sebenarnya dia ambil dari mitigation block ini mitigation block, dia ambil mitigation block ini turun. Awalnya kita coba cari entry di sini, kita tidak dapat entry di sini. Harusnya entry awal di sini ya, kita nggak pantau malam. Entry awal di sini turun dan naik lagi, SL di atasnya ya, atau diambil di sini ya. Jadi ini ketika balik ini belum SL, dia turun lagi sampai area, sampai bawah. Sekarang kita tunggu dia ambil area swing low. Oke, ini belum ada tanda-tanda ya, tanda-tanda kenaikan. Ini juga kita bisa manfaatkan jika ada konfirmasi. Ini biasanya kalau liquidity ini diambil ya, dia akan turun terus kemudian kembali ke area ini, dia membuat konfirmasi untuk entry. BTC, oke, BTC, oke, ini BTC kemarin kita pantau di area sini ya. Ini order block, ini tuh ambil fair value gap dia. Kita bisa tunggu di area sini untuk sell. Kita bisa tunggu area ini untuk sell ya, sebab kalau kita lihat dia udah nge-break area ini. Jadi kemungkinan ya ketika di break berarti kita cari entry pada area ini ya, area ini. Kalau kita cari entry misalnya cari konfirmasinya, berarti di area yang OTE ya. Ini dari dia OTE ini enggak ada, kita temukan di atasnya ada area. Ya mungkin demikian analisa saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.